besar pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terlalu dalam untuk kami boleh mengerti. Sungguh indah yang Kau pikirkan bagi setiap hidup kami Tuhan. Biarlah kayu salib-Mu itu yang menjadi bukti bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih. Katakan terima kasih-Mu pada Tuhan. Katakan terima kasih-Mu pada Tuhan. Kasih setia Tuhan sampai hari ini. Penebusan Tuhan buat setiap kami. Sungguh Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Semua jemaat katakan sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar, katakan sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Jemaat saja bersama-sama katakan sungguh besar, sungguh besar. Boleh kita angkat kedua tangan kita bersama-sama katakan sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi setiap kami anak-anak, bagi semua manusia yang berdosa. Kau rela mati buat setiap kami Tuhan. Terbukti di kayu salib, Kau mencucurkan semua darah-Mu buat setiap kami. Sungguh indah pengorbanan-Mu Tuhan buat setiap kami. Haleluya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentang hidup kami di atas kayu salib-Mu Tuhan. Dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap kami Tuhan saat ini. Glory
haleluya. Haleluya, sungguh indah, sungguh indah. Besar pengorbananmu, sungguh indah kasih setiamu, tercurah buat setiap kami anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, Kau terlalu besar kasih setiamu bagi hidup kami Tuhan. Oh, syukur. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Semua jemaat berkata, katakan sama-sama. Engkau ku sembah, Kau yang terindah Tuhan, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Boleh berikan sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Hanya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamat karenaku, dengan darah yang tercurah. Ampuni atas dosa setiap kami Tuhan. Kami bersujud kepadamu Tuhan Yesus. Padamu, oh Yesus. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkau ku sembah,
kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sebagai orang-orang yang telah menerima darah dan tubuh-Mu, yang telah menerima kematian-Mu dan membawa kematian-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh dilahirkan dari kematian Engkau di kayu salib, sehingga kami boleh hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ampuni segala dosa salah kami, urapi setiap kami, supaya kami Tuhan boleh mendapatkan bagian firman-Mu di dalam hati kami, supaya firman itu boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka yang dalam masalah persoalan tantangan, baik dalam keluarga, karir mereka, studi mereka, keuangan mereka. Kiranya Tuhan Engkau pulihkan, Engkau tolong mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kematian Kristus itu saudara adalah juga menjadi kelahiran kita. Jadi setiap orang Kristen itu dilahirkan oleh kematian Kristus. Melalui kematian Kristus itulah kemudian kita boleh hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup di hadapan Tuhan tanpa kematian, dosa itu tetap ada. Tanpa kematian, kutuk itu tetap ada. Oleh sebab itu iblis mati-matian berkata bahwa Yesus itu tidak mati. Walaupun orang berkata Yesus seorang, mungkin dikatakan seorang utusan, seorang apa saja saudara. Tetapi kalau seorang tidak mengakui kematian Kristus, walaupun dia percaya Yesus sebagai nabi atau sebagai yang lain, berarti dia tidak pernah dilahirkan dari kematian itu. Akhirnya saudara dia hidup, kelihatannya hidup. Tetapi sebenarnya dia itu hidup di dunia hanya cuma kenal Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, hari ini banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan, dia di dalam pelayanannya itu saudara tidak membawa kematian Kristus. Akhirnya kenapa saudara? Akhirnya hidup kita ini menjadi manusia lama, hanya cuma cerita tentang Yesus saja. Ketika kematian Kristus itu kita terima dan kita membawanya dalam kehidupan kita, maka saudara, hidup kita ini harus menjadi baru, hidup baru. Meninggalkan sifat-sifat dunia kita. Karena kita telah dilahirkan kembali. Sehingga bukan kita lagi hidup, tetapi Kristus. Tanpa kematian Kristus, karakter kita akan tetap karakter dunia. Tanpa membawa kematian Kristus dalam hidup kita, saudara, maka Kristus tidak akan terpancar dalam kehidupan kita. Yang selalu yang dilihat orang adalah aku. Sehingga semua orang berlomba-lomba, saudara, mencari apa? Sensasi, popularitas, mengejar segala kemewahan. Bahkan di dalam gereja juga sama. Pelayan-pelayan Tuhan kalau tidak membawa kematian Kristus, maka pelayanan itu saudara tidak berguna. Ketika dia seorang membawa kematian Kristus dalam hidupnya, maka saudara, yang dia bawa adalah Kristus. Yang dia kenalkan adalah Kristus. Karena hidupnya sudah mati bersama dengan Kristus. Keakuanku mati semuanya. Sebab itu kita lihat dulu di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Kami senantiasa itu selalu membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kalau kami tidak, saudara, tidak membawa kematian Kristus, yang muncul hidup kita, kemauan kita, saudara. Tetapi ketika kita membawa kematian Kristus dalam hidup kita, yang muncul adalah Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Banyak orang Kristen, saudara, cuma merayakan kebangkitan, gak salah. Saudara. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Suatu saat saya diperlihatkan Tuhan, banyak orang berbondong-bondong menuju ke sebuah gunung yang cukup tinggi. Mereka ada yang pakai jas, pakai dasi. Mereka bersorak-sorak, nyanyian-nyanyian rohani.
Saya melihat saudara dari situ, kemudian saya melihatnya di awan-awan. Kemudian saya diangkat lagi ke atas mendekati ujung gunung itu. Saya lihat mereka barisannya panjang sekali. Kemudian Tuhan angkat saya melebihi dari gunung itu dan saya melihat dari awan-awan. Ternyata ujung daripada gunung itu, saudara, jurang dan di bawahnya api. Satu-satu masuk. Dan saya berteriak, salah jalan, mundur. Tidak ada yang dengar. Kebenaran hidup yang orang membawa kematian Kristus sudah tidak lagi berlaku bagi orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen lebih banyak, saudara, membawa dirinya yang hidup, bukan kematian Kristus. Sehingga yang ditampilkan adalah, saudara, dirinya sendiri. Saya sempat berkata, mundur-mundur, tidak ada satupun. Suara kebenaran sudah lagi tidak terdengar. Kenapa? Semua orang hanya cuma mencari untuk dirinya sendiri. Bukan mementingkan Tuhan. Mungkin kita melayani, saudara, atas nama Tuhan. Tetapi sebenarnya itu untuk diri kita sendiri. Kenapa, saudara? Karena kalau kita tidak mati hidup kita, kalau kita tidak sangkal diri dan pikul salib, maka kita tidak mungkin bisa mengikut Kristus. Tidak mungkin kita menjadi pelayan Kristus. Sebab itu syarat dari Yesus, yaitu siapa yang mau mengikut dia, sangkal diri pikul salib, itulah membawa kematian Kristus senantiasa. Kita lihat dulu ayatnya, saudara, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika kita tidak membawa kematian Kristus, maka doa kita itu adalah kehendakku yang jadi. Tetapi ketika kita membawa kematian Kristus dalam hidup kita, maka kita berdoa kehendakmu yang jadi. Makanya banyak orang Kristen tidak mau pakai doa Bapa kami. Karena di dalam doa Bapa kami itu sederhana, tidak membawa kemewahan. Soal makanan pun, beri makanan kami secukupnya. Dan diajar untuk mengampuni orang lain. Bukan hanya minta ampun. Dan disuruh membawa surga turun ke bumi, saudara. Bukan membawa kehendak kita ke surga supaya surga nuruti kita. Bahkan dikatakan kehendakmu yang jadi. Banyak orang gak mau. Kematian Kristus itu sangat penting. Ketika Yesus mati, apa yang terjadi? Iblis yang pernah ada di surga, melalui kematian Kristus diturunkan ke bumi, dibuang ke bumi. Tetapi kita yang ada di bumi, diangkat naik ke surga. Luar biasa oleh kematian Kristus. Sebab itu kematian Kristus itu sangat luar biasa. Saudara, pada saat itu dia juga bisa berkata kepada penjahat di sampingnya, hari ini juga engkau ke Firdaus bersama dengan aku. Membawa orang dari bumi ke surga. Menjatuhkan Lucifer, setan yang dari surga turun ke bumi. Sebab itu tanpa kematian kita, saudara, ego kita akan jalan. Dan firman Tuhan berkata, jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku. Seperti tingginya langit dan bumi. Saudara, kerap kali kita ingin maju, kita ingin hebat. Itu secara dunia. Kita lupa di dalam Tuhanlah. Ketika kita mau mematikan hawa nafsu kita. Kita mau, saudara, mau mencari kehendak Allah. Disitulah kehendak Allah yang untuk mengangkat kita. Tapi kerap kali kita ingin mengangkat kita sendiri. Sebab itu tema hari ini, kayu hidup masa depan. Bicara kayu hidup, saudara, itu bukan bicara kayu mati. Kayu hidup itu berarti, saudara, dia tertanam. Kayu hidup itu berarti sebuah tanaman, saudara, yang menghasilkan buah. Kalau kayu mati itu kering untuk dibakar. Kita lihat di firman Tuhan, yaitu di dalam Lukas
23 ayat 31 sampai dengan 35. Lukas 23. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, yaitu Yesus yang diperlakukan semena-mena, dimahkotai duri, dipukulin, disiksa, dianiaya, diolok-olok, saudara. Dicemeti sampai keluar darah semuanya. Yesus berkata, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Kalau orang menolak, saudara, dari sebuah pohon yang menghasilkan buah, dia tolak. Berarti dia adalah kayu kering yang harus dibakar. Tidak ada orang, saudara, kalau mau menanam itu untuk menghasilkan kayu kering. Semua orang menanam pasti kayunya kayu hidup dan menghasilkan buah. Itulah, saudara, kehidupan kita. Kalau Kristus tidak hidup di dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah bisa menghasilkan buah apapun juga. Yohanes 15 jelas Yesus katakan, jikalau kita tidak melekat kepada, saudara, pokok anggur yang benar, maka kita tidak bisa berbuah. Sangat-sangat luar biasa sekali. Poin pertama, kayu hidup dan kayu kering. Kita lihat dulu ayat 31 sampai 35. Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biar sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan dikatakan ketika Yesus disalibkan, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, zaman sekarang, saudara, tidak ada orang yang dilukai memintakan ampun kepada orang yang melukainya. Untuk mengampuni pun rasanya sudah tidak mungkin. Itulah kenyataan kekristenan sekarang. Kenapa? Kita sudah menjadi kayu kering. Kalau kayu hidup, dia selalu mengampuni orang lain. Kalau kayu hidup, dia selalu sudah mendoakan orang lain ketika orang lain berbuat salah. Suatu saat, saudara, saya ini pergi ke tempat penghiburan, bukan tempat hiburan, penghiburan. Tiba-tiba, saudara, ketika sampai saya buka handphone saya, rusak. Rusak. Hijau begitu. Wah, kok bisa rusak? Udah. 1 harian saya mesti ngurus handphone. Akhirnya saya membeli handphone baru. Saya beli bukan 1, 3. Karena ada 1 pendeta lagi, saudara. Mau tidak mau ya beli 2 ini. Jadi kita beli 3. Setelah saya beli 3, saudara, saya perbaiki untuk masuk data saya ke yang saya punya. Ya pendeta-pendeta juga masukkan sendiri. Besok saya pergi ke tempat servis handphone. Ternyata servis handphone berkata, ini bayarnya sekian. Dan data bisa hilang, oh nggak apa-apa. 2 jam saya tunggu. Kemudian handphone dikembalikan, Bapak nggak usah bayar. Dikasih baru, saudara. Padahal sudah 4 tahun handphone itu. Terus saya berpikir begini, saudara. Wah, ngapain saya beli handphone 1 jadi 3? Saya keluar 15 juta. Gara-gara rusak, sekarang nggak ada apa-apa, nggak bayar. Dari situ saya berjalan, saudara. Akhirnya saya bilang, saya tidak boleh menyesal. Gitu loh. Kalau handphone saya tidak rusak, saya mungkin tidak bisa berbuat baik kepada 2 hamba Tuhan.
Itulah kayu hidup, saudara. Tidak pernah menyesali. Walaupun ada masalah yang menimpa dia. Karena ada satu rencana Allah yang ada di dalam dirinya. Tetapi kayu kering selalu menyesal. Mengapa handphoneku rusak sekarang bisa jadi baik? Aku kehilangan 15 juta. Menyesal terus, saudara. Bahkan handphone baru saya nggak pakai. Saudara. Waktu handphone saya baru nggak saya pakai. Gimana ini? Ada peraturan di pemerintah. Peraturan apa? Yang dari luar negeri tidak boleh membawa handphone 3. Satu akan dikenakan. Wih, saya jadi gimana ini? Bisa punya 3. Saya nggak pakai, saudara. Nggak lama lagi istri saya bilang, tolong belikan handphone yang 2 kartu. Soal kita nggak bisa bawa 3 handphone. Saudara. Ternyata yang saya beli nggak saya pakai. Ya juga untuk istri saya. Saya nggak pakai apa-apa, saudara. Itulah kayu hidup. Dia menghasilkan buah untuk bukan dimakan sendiri. Dia menghasilkan buah untuk orang lain. Kalau saudara kayu hidup, saudara pohon, nggak ada tanaman yang kemudian makan buahnya sendiri. Tanaman itu saudara menghasilkan buah. Dia ingin orang lain menikmatinya buah itu. Dan dia tidak pernah takut seperti itu. Tetapi kayu kering tidak mungkin. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Sehingga kekristenan nyatanya di gereja yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa. Tapi sebenarnya kayu kering, saudara. Saya melihat sebuah penglihatan dari Tuhan. Yang tadi saya katakan itu, kenapa mereka jatuh semua? Saya berkata, Tuhan. Gitu. Mengapa mereka seperti ini? Kata Tuhan, saudara. Mereka mengikut aku bukan mencari aku. Tapi mereka hidup untuk kekayaan diri mereka sendiri. Untuk dirinya sendiri. Saya berpikir, berarti mereka hidup ini di pelayanan atau di gereja. Tidak pernah membawa kematian Kristus di dalam hidupnya. Dia cuma membawa dirinya. Di blow up sebesar mungkin. Untuk apa? Bukan Yesus yang di blow up. Yesus tetap yang diomongkan, tapi dia yang di blow up tinggi. Dengan ketika dia di blow up, dia laku besar, saudara. Hari ini kita sudah tidak laku. Karena kita sudah dibeli oleh Yesus. Dan harganya sudah lunas dibayar. Saudara, orang sudah tidak boleh mencari pujian manusia. Tetapi firman Tuhan berkata, carilah pujian Tuhan. Sebab yang dipuji manusia itu dibenci oleh Allah. Itulah kalau saudara kayu hidup, dia akan kembali kepada firman Allah. Dia akan nempel kepada firman Allah. Dia akan kembali kepada ajaran Yesus. Dan dia melahirkan karakter-karakter Kristus. Saudara lihat hari-hari seperti ini. Orang Kristen sudah tidak bisa saling mengampuni. Keluarga-keluarga tidak bisa saling mengampuni. Perceraian ada di mana-mana. Saudara. Dunia sudah menyuguhkan itu hal lumrah. Tapi firman Allah selalu mengatakan bahwa Tuhan membenci perceraian. Makanya saudara, kematian Kristus itu, saudara, sebelum dia menyerahkan nyawanya, sebelum dia menurunkan iblis turun ke bumi. Iblis yang ada di surga yang selalu mendakwa. Ketika saudara Ayub ada di dunia ini, iblis bertemu dengan Tuhan dan dia mendakwa Ayub. Tapi ketika kematian Kristus, iblis dijatuhkan di bumi. Iblis dijatuhkan di bumi. Dan kita yang diangkat naik oleh Tuhan. Sebab itu hari ini, saudara, kekristenan kita bertempur dengan iblis terus. Karena dia ada di bumi. Udara dipenuhi oleh setan-setan. Petrus pun ketika berjumpa dengan Tuhan berhadapan. Sampai Yesus berkata, nyala iblis kepada Petrus itu. Karena kamu bukan memikirkan Tuhan, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Pertempuran kita bukan melawan darah dan daging. Yesus, saudara, ketika dia mau menyerahkan nyawanya, dia di Taman Getsemani. Dia bertempur dengan dirinya sendiri. Sebelum dia mati, dia mematikan dagingnya. Saudara, sebelum dia membawa dirinya mati di kayu salib, dia telah mematikan egonya. Sehingga dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku.
Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Banyak orang melayani di Golgota, saudara. Oh, melihat hal pelayanan yang luar biasa. Tapi tidak pernah melewati Getsemani. Banyak orang pelayanan yang luar biasa, mungkin ibadah luar biasa. Tapi dia tidak pernah mati sebelumnya. Di Getsemani itulah, saudara, sebelum kita dalam pelayanan, sebelum kita berjumpa dengan Tuhan, kita harus belajar untuk mematikan hawa nafsu kita sendiri. Kenapa, saudara? Karena Kristus itulah yang perlu dinyatakan dalam hidup kita. Hal yang kedua kita lihat, masa depan itu ada dan pasti. Masa depan itu ada dan pasti. Ayat 42 sampai dengan 43 dari Lukas 23. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Yesus tidak pernah berkata, demikianlah firman Allah. Semua nabi berkata, demikianlah firman Allah. Tapi Yesus tidak pernah berkata, demikianlah firman Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Karena dia adalah sang firman itu sendiri. Saudara, sang firman yang menggenapi firmannya sendiri. Sang firman yang menjadikan manusia. Dan sang firman yang menjadikan manusia, kemudian sang firman melihat manusia jatuh di dalam dosa karena melanggar firman. Maka sang firman turun jadi manusia untuk mengembalikan manusia kepada Tuhan dan memulihkan firman Allah. Itulah satu kebenaran, saudara. Tidak bisa tidak. Maka sebab itu Yesus berkata, hari ini juga engkau ke Firdaus bersama dengan aku. Sesungguhnya tidak ada keraguan-raguan lagi. Ingat, saudara, sang firman yang menjadikan semuanya. Dan firman itu kemudian dilanggar oleh manusia. Dan firman itu kemudian, saudara, datang sebagai manusia. Dan firman itu kembali ditegakkan. Supaya manusia tidak melanggar firman Allah. Tapi melakukan firman Allah. Yaitu kembali ke ajaran Yesus. Apakah kekristenan kita sudah melakukan ajaran Yesus? Yesus tidak pernah mendirikan agama di dunia ini. Tapi dia membuka jalan melalui kematiannya. Saudara. Membuka jalan ke Firdaus. Penjahat itu yang harus masuk neraka. Dibuka jalan ke Firdaus. Tapi kita semua kekristenan berpola agama. Liturgi agama, saudara. Tapi Yesus berpola jalan kebenaran itu. Ketika dia mengembuskan nafasnya, ruang bait suci, ruang Maha Kudus yang ditutup oleh tirai terbelah jadi dua. Dia telah membuka jalan ke surga. Saudara, itu darahnya. Betapa mahal darah itu, luar biasa, saudara. Tapi kita meremehkan semua dengan darah itu. Kita cuma senang kebangkitan Yesus. Kita merayakan kebangkitan Yesus. Tapi kita tidak pernah melewati, saudara, dan membawa kematian itu. Kita hanya cuma merayakan kematian, kita percaya Yesus itu hidup. Tapi kita tidak pernah hidup karena kita tidak pernah mati. Saudara. Kalau kita dikatakan firman Tuhan bahwa baptisan Kristus, saudara, adalah membawa kita bersama-sama Kristus mati. Dan kemudian kita bangkit kembali. Nggak main-main di kekristenan kita hari ini. Justru kematian Kristus itu bukan satu peringatan saja. Saudara, yang kita peringati setiap tahun kita peringati. Saya mau tanya kepada saudara, tahun lalu dengan tahun ini, apakah perkembangan rohani kita hari ini? Apakah kita ini semakin dekat Tuhan, semakin mengasihi, semakin mengalahkan hawa nafsu kita? Apakah kita bisa mengampuni dan membuka jalan juga bagi orang di sekitar kita? Ataukah kita tetap sama saja dulu? Atau tambah mundur rohani kita? Mau mencari kesenangan dunia,
bukan mengejar kebenaran. Tambah tahun saudara, dikatakan tambah tahun itu, kita tambah dekat dengan Tuhan. Tahun lalu dengan tahun sekarang, tahun lalu saudara, itu kita mungkin masih lebih jauh dengan Tuhan. Tahun ini kita lebih dekat setahun kepada Tuhan. Dan kita tidak tahu kapan kita berjumpa dengan Tuhan. Seharusnya semakin tahun, semakin hari, kita harus semakin dewasa rohani. Semakin mencintai firman Allah. Semakin hidup di dalam firman Allah. Bukan semakin duniawi. Saudara lihat ini, kalau kita lihat. Ada kematian Kristus. Jumat Agung. Gereja yang biasanya jumlahnya penuh tinggal 70-60%. Kenapa? Kematian Kristus saudara. Mereka pergi jalan-jalan semuanya. Justru kematian Kristus itulah saudara, kita perlu kembali untuk mengingat. Gitu. Karena kematian itu sangat luar biasa sekali. Gitu. Kalau saudara lihat, oh berarti kalau gereja Jumat Agung, jemaatnya hilang 30% ke luar negeri. Berarti yang luar negeri itu yang diberkati Tuhan. Betul saudara. Makanya dia berangkat semuanya. Sehingga kalau melihat gereja itu, lihat hari libur Kristen. Orang kayanya banyak atau sedikit. Kalau gerejanya berkurang, berarti banyak orang kaya. Saudara. Kalau gerejanya penuh, itu berarti orang susah semua lagian. Dan ketika orang kaya diberkati, dia lupa kematian Yesus. Harusnya saudara, kita harus taruhlah waktu. Pagi aja lah, siang berangkat. Tiket mahal Pak. Ke surga jauh lebih mahal. Kita lihat Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Luar biasa saudara. Di kayu salib apa yang dia lakukan? Ada 7 perkataan. Tapi saudara kita lihat aja beberapa hal. Pertama, dia mengatakan Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang berbuat. Itulah kayu hidup. Yang kedua dia katakan hari ini juga engkau ke Firdaus bersama dengan aku. Itulah kayu hidup. Membuka jalan. Dan yang ketiga sebelum dia meninggal. Sudah selesai. Itulah kayu hidup. Artinya di sini saudara. Bahwa selama di dunia ini. Bukan melaksanakan tugas kita sebagai manusia. Tetapi kita mengemban tugas Kristus. Kalau kita tidak mati di dalam Kristus. Kita akan membawa hidup kita terus menerus. Tapi kalau kita membawa kematian Kristus. Pasti kita ingat. Tugas-tugas yang harus kita pegang. Yang harus kita jalankan. Banyak orang saudara. Ketika meninggal entah siapapun juga. Tidak anak berkata sudah selesai. Tidak ada. Hanya Yesus berkata sudah selesai. Berarti ada sesuatu yang luar biasa. Yang dikerjakannya. Apakah saudara sekarang ini sedang menyelesaikan? Ataukah saudara tidak akan menyelesaikan? Tuntutan bukan yang cuma beribadah. Oh saya harus beribadah Pak sebagai orang Kristen. Itu agamawi. Untuk bergereja itu supaya kita mengerti firman Allah. Supaya kita sadar waktu kita bergereja. Kenapa bisa bergereja? Karena Yesus telah mati bagi dosa kita. Saudara. Sehingga kita keluar dari gereja itu membawa kehidupan Kristus. Bukan membawa hidupku. Sehingga saudara lihat, saya kerap kali membawa contoh. Sederhana saja contohnya. Saudara lihat ketika kita berjumpa dengan pengemis atau siapa saja. Ini uang 100.000 bukan palsu. Terus kita ketemu pengemis biasa kasih kan cuma 2.000. Terus kita sekarang ngasih pengemisnya. Hah? Ambil. Pengemis butuh uang untuk makan. Dia pasti terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Tuhan diberkati. Dia terima butuh uang ini untuk bisa makan untuk keluarganya. Dan kita telah memberikannya. Tapi kita memberi dengan kemampuan kita. Kita memberi dengan kekuatan kita. Kita memberi dengan apa yang kita punya. Kita memberi dengan ego kita. Dan ini memang dibutuhkan oleh pengemis itu. Tetapi ketika kita datang kepada pengemis, kita berkata, Pak, silakan minum. Pengemis itu butuh uang. Minum gak terlalu butuh, saudara. Tetapi pengemis itu, saudara, menerima ini dengan biasa. Mungkin dia berkata, cuma minuman. Terima kasihnya biasa. Tapi orang yang memberi ini, bukan dengan egonya, bukan kemampuan, dia punya uang banyak. Dan dia memberi dengan kasihnya. Saudara, apa yang saudara mau beri kepada Tuhan dan kepada sesamamu hari ini? Apakah engkau memberi karena kekuatan, kekuasaanmu, karena kemampuanmu? Atau kamu memberi karena kamu mengasihi dia? Atau karena firman Allah? Saudara, saya khotbah karena kemampuan saya. Saya khotbah karena kekuatan saya. Saya khotbah karena ini saya. Apakah saya khotbah karena saya mengasihi Tuhanku? Saudara harus bedakan semuanya itu. Seorang ibu, saudara. Ibu. Mungkin dia akan mukul anaknya. Sekolah. Anaknya kok dipukul. Game lagi, pukul lagi. Suster lain. Anaknya nangis. Game. Anaknya diem. Anak itu senang sama susternya. Suster itu memberinya karena dia pakai SOP. Standar operasi prosedur. Suster memberi, saudara, karena dia itu karir. Karena dia digaji. Tapi mama itu memukul bukan karena gaji. Bukan SOP. Karena dia mengasihinya. Apa yang saudara tangkap hari ini? Yang saudara lakukan hari ini ke gereja, membantu, melayani kepada orang tua, semuanya apa yang saudara lakukan? Engkau hanya melakukannya karena kekuatanmu, karena engkau punya waktu, karena engkau punya kemampuan. Engkau bisa mengajak orang tuamu ke luar negeri, saudara, karena engkau punya kemampuan. Tapi engkau tidak pernah bisa mengajak anakmu, keluargamu untuk mencari Tuhan, karena kasihmu kepada Tuhan. Ini tragis sekali. Saya berjumpa dengan beberapa orang. Dia berkata, saya masukkan dulu supaya jangan lupa. Kadang-kadang pendeta banyak lupa kalau khotbah. Saudara, kepada seorang ibu, saya bilang, ibu, iya Pak, saya ke gereja. Oh bagus Bu. Gitu. Sekolahnya di mana anaknya? Oh, anak saya didik sampai les. Waduh dia nakal Pak. Saya marahi terus. Sampai dia harus sekolah yang pandai. Saya carikan sekolah. Kamu harus sekolah di sini. Ini mahal dan harus kamu masuk. Tidak bisa tidak. Anak berkata, enggak mau mah, enggak mau mah. Aku mau cari sekolah yang biasa saja. Mamanya, tidak. Orang yang berkata, tidak. Dididik. Anak itu nurut. Tapi maaf kalau di gereja. Papa mama ke gereja sini atau sana senang. Situ mah ada mainan. Oh ya ayo sana. Tanyai, mana anakmu? Tidak bisa Pak, dia senang di sana. Jadi gereja kalah dengan sekolah. Jadi gereja kamu turunkan derajatnya. Jadi gereja itu kamu anggap cuma main-main. Padahal itu sekolah hidup, lebih dari sekolahan. Dan itu bukan hal yang, saudara, yang tidak terjadi, itu sudah lumrah di mana-mana. Sehingga sekarang gereja mau tidak mau, termasuk kita, mau tidak mau mesti keluarkan biaya yang besar untuk beli mainan anak-anak. Saudara, karena kami bukan untuk menyuap dia. Tapi saudara mau tidak mau ini yang dicari dia. Tapi saya mau kasihkan firman Allah. Jadi kita ini sekarang bukan hanya cuma sebagai orang tua. Kita juga sebagai seorang suster juga. Belajar untuk menyenangkan tapi mendidik. Tidak gampang. Kadang tanpa sadar, kerap kali kita hanya cuma menyenangkan anak kita. Tapi tidak pernah mendidik. Tuhan tidak pernah menyenangkan kita. Tapi Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Oh berarti aku disenangkan? Tidak.
Karena ada banyak godaan, ada banyak gesekan. Sehingga Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Dia tidak memberikan kesukaan, tapi kita diajar untuk belajar bersukacita di dalam kesulitan kita. Untuk datang kepada Tuhan tidak bisa kita cuman mau aku senang, berarti saudara senang. Aku mau, saudara mau. Aku mampu, saudara mampu. Karena teman, saudara. Karena semua saudara yang melakukan kerap kali karena kita tidak pernah membawa kematian Kristus dalam kehidupan kita selalu. Sehingga kita kerap kali menjadi batu sandungan. Sangat tragis kalau kita lihat. Tetapi saudara kita kembali kepada Yesus Kristus. Dia katakan sudah selesai. Saya tahu. Saya ngomong sama teman-teman saya, para pendeta. Ada pengangkatan. Tuhan katakan ada pengangkatan. Entah 15-20 tahun lagi kita tidak tahu. Saya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Harus membekali teman-teman sebaik mungkin. Saudara, jangan sampai pada saat pengangkatan kita belum selesai. Atau masih belum memikirkan untuk tugas itu. Loh, saya sudah membangun gereja, Pak. Saya sudah khotbah 3.000 kali. Saya sudah nyumbang besar. Saya punya karunia yang banyak. Saudara, yang diomong dia yang lakukan. Dia tidak pernah bicara bahwa Tuhan yang melakukannya melalui hidupnya dia. Kita melakukan, saudara, khotbah 3.000 kali. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Saudara, itu karena semua Tuhan. Kalau kita membanggakan, aku sudah perlu buat, aku melakukan mujizat. Saudara, Tuhan katakan, nyala kamu pembuat kejahatan. Kenapa pembuat kejahatan? Karunia-Nya banyak. Itulah kayu kering. Itulah orang yang tidak pernah membawa kematian Kristus dalam hidupnya. Saudara, itulah perbedaannya, saudara. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Itu berarti ada pertentangan antara banyak dan sedikit. Apakah kita kelompok di banyak atau kelompok di sedikit? Ayo kita merubah dari orang yang suka dengan kuantitas. Kita termasuk di kelompok kuantitas. Kita termasuk kelompok aku mau, aku kuat, aku mampu. Menjadi kelompok di dalam kualitas yang sedikit. Aku bukan mau, tetapi Kristus yang mau. Cepat atau lambat kita akan bertemu dengan Tuhan. Yang ada di dunia akan kita tinggal semua. Saudara. Mau apa saja saudara kita tinggal. Yesus meninggalkan murid-muridnya. Dia meninggalkan dunia. Saudara. Dia meninggalkan semuanya. Tapi dia berkata sudah selesai. Kita akan meninggalkan dunia ini. Mungkin banyak hutang yang belum terlaksana. Saudara. Mungkin saudara-saudara akan begitu dipanggil Tuhan. Saudara bilang, Tuhan tolong kasih waktu aku 3 jam pulang ke bumi. Untuk apa? Depositoku lupa, tak kasih tahu ke istriku. Ada sertifikat 5-10 lupa, tak titipkan teman. Kalau Tuhan aku turun ke bumi, bagi hasil, Tuhan tak kasih 50%, istriku 50%. Atau Tuhan 80%, istriku 20%. Kata Tuhan, sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Yang sudah sampai di atas selesai semuanya. Saudara, kita masih hari ini masih punya kesempatan untuk menyelesaikannya. Saudara mau upgrade di surga. Tuhan aku mau. Uangku tak keluarkan semuanya. Dia mau upgrade. Di surga tidak bisa upgrade. Kalau mau upgrade sekaranglah upgrade itu. Di bumi. Pindahlah dari kelompok kuantitas menjadi kelompok kualitas. Pindahlah dari kelompok aku mampu, aku mau, aku ini mau apa. Pindahlah di kelompok. Saudara, aku selalu membawa kematian Kristus dalam hidupku. Hal yang ketiga, penyerahan hidup menuju masa depan. Ayat 46 dan 48. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Kalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya, tidak mungkin mati. Setiap orang mati bukan karena menyerahkan nyawanya. Orang yang mau mati tidak bisa mati. Orang yang tidak mau mati, mati juga. Setiap orang yang mau mati, saudara, itu bukan karena dia menyerahkan nyawanya. Karena malaikat mengambil nyawanya atas perintah Tuhan. Tapi Yesus bukan malaikat mengambil nyawanya. Tapi Yesus menyerahkan nyawanya. 4 hal ini bukan 7, 4 saja. Saudara, Yesus mengampuni. Yesus membawa penjahat itu. Dia berkata, sudah selesai. Dan kepadamu nyawaku kuserahkan. 4 ini siapakah Yesus itu sesungguhnya? Ketika di kayu salib itu. Saudara, mengapa kita merupakan kayu salib itu? Memang Yesus hidup bangkit, kita akan merayakan kebangkitan itu. Tapi kebangkitan yang kita rayakan, kalau kita tidak membawa kematian Kristus, kita akan menjadi manusia super ego. Saudara, walaupun kita punya karunia yang hebat sekalipun, kita terus baca ayatnya saja. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara lihat ini. Sungguh orang yang adalah orang benar. Penjahat dibawa surga. Penjahat, dia menyerahkan nyawanya. Orang yang saudara memukul atas perintah daripada raja atau komandannya. Dia bisa melihat kebenaran orang ketika di kayu salib. Kalau kita tidak membawa salib itu dalam hidup kita, orang di sekitar kita tidak akan pernah melihat sungguh kita orang anak Allah. Kalau kita sudah membawa salib dalam hidup kita, membawa kematian Kristus dalam hidup kita, maka orang berkata, sungguh dia anak Allah. Amin. Banyak orang berkata kepada kita, dia orang Kristen pelayan Tuhan, tapi anak setanmu. Ngeri juga. Tidak main-main saudara hari ini. Terus kita lihat ayatnya terus. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu. Melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri sendiri. Mereka datang melihat salib, tapi mereka cuma menonton. Mereka sedih, mungkin sedih atau mungkin saudara untuk mengutuki diri pada saat itu. Atau sedih. Saudara di gereja melihat saudara kematian Yesus, sedih keluar air mata. Cuma Yesus jadi tontonan. Mereka pulang tidak membawa kematian Kristus. Cuma karena menonton. Maaf saya mesti katakan. Gereja sekarang ini sudah harus menjadi tontonan. Kalau gereja tidak berubah jadi tontonan, gereja tidak akan maju. Tetapi kita harus tetap punya satu prinsip. Gitu loh. Bukan satu tontonan. Tapi satu kehidupan bagi orang itu. Dia bukan menonton yang hidup. Tapi orang akan menonton dia yang hidup. Sama dengan sebuah pemandangan saudara. Kita lihat pemandangan di gunung itu. Rumah itu indah. Tempat itu bagus sekali. Yang dari gunung, saudara lihat kita. Wah, di bawah itu ada danau. Orang itu duduk-duduk makan dan minum kopi. Saudara memandang, saudara pemandangan sesuatu yang indah. Tapi kita lupa bahwa kita itu adalah pemandangan bagi orang sekitar kita. Bagi keluarga teman kita. Kita itu satu, saudara, anggap aja satu lukisan di rumah kita. Walaupun itu lukisan biasa, anggap aja itu lukisan yang menambah keindahan rumah. Kerap kali kita cuma melihat orang lain. Kok begitu sih? Kok kenapa begitu? Karena kita gak suka. Karena orang itu gak jadi sesuatu pemandangan yang indah di depan kita. Tetapi orang tuh melihat ini orang kok cuma salah begitu. Dia juga lihat pemandangan yang salah. Jangan saudara jadi untuk menonton saja. Tapi kita ini ditonton oleh banyak orang. Gereja ini apa sih? Apa yang terjadi? Saudara, orang akan lihat apa yang terjadi. Tetapi kalau saudara, mereka melihat kebenaran dan kita tahu bahwa kita disorot. Disorot.
dan kita siap, saudara, maka orang akan melihat satu lukisan yang indah. Yang dibaliknya itu melalui penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ayat yang terakhir kita lihat. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk pertontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saudara, mari kita pulang. Bukan kita menyesal diri, tapi kita mau berbenah diri. Mari kita pulang, saudara. Bukan karena menonton ibadah, tapi kita siap untuk ditonton. Mari kita pulang, saudara. Bukan kita sedih, saudara. Bukan kita sedih, tapi kita harus menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak. Apakah saudara melihat kekristenan kita semua ini menjadi kayu kering atau kayu hidup? Kalau kayu hidup, dia akan menghasilkan buah. Dan buah tidak dimakan oleh pohon itu, tapi untuk orang lain. Kalau benih itu tidak jatuh dari tanah dan mati, dia tidak akan pernah bertumbuh. Kematian Kristus itu menurunkan iblis ke bumi. Sehingga kita mulai berhadapan dengan iblis. Kesusahan, kesulitan begitu banyak. Tuhan tidak memberi kesenangan. Tapi Tuhan mengajar kita untuk melakukan hidup kita. Supaya kita senantiasa bersuka cita. Kita harus mengalahkan diri kita. Melalui kematian Kristus yang kita bawa senantiasa. Sehingga kita boleh, saudara, naik ke atas sementara iblis diturunkan ke bawah. Biar melalui kematian Kristus ini, hari ini dia membuka jalan bagi kita. Biar kematian Kristus bukan satu tontonan, tapi kita akan ditonton oleh banyak orang. Bukan kita memukul diri dengan sedih sebagai orang Kristen lihat Yesus yang mati di kayu salib. Tapi kita mau berbenah diri. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Hamba Tuhan dan jemaat, kita sudah mendoakan selama 18 tahun. Dan tidak cuma-cuma kita mendoakan untuk mereka. Kami berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan dan umat Tuhan. Kiranya mereka Tuhan diberkati supaya menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan membuka pintu dan memberkati, tidak satupun yang bisa menggagalkannya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi kikir, sombong, arogan, sibuk. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang
berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, kibarkan memanggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Wahai umat yang lebih dari pemenang, angkat suara dan katakan, lebih dari pemenang dalam